Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Mari kita akan kembali bersama-sama menghayati firman Tuhan dalam renungan umat pada hari ini dengan tema membangun rumah rohani melalui perenungan firman Tuhan dari surat 1 Petrus 2 ayat 4-5. 1 Petrus 2 ayat 4-5 yang demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga tinggal dalam suatu bangunan yang disebut rumah, baik itu rumah kontrakan atau rumah pribadi, sebagai tempat untuk berteduh, beristirahat, berbagi kasih sayang, tempat untuk mencurahkan keluh kesah, tempat berkumpul bersama keluarga, dan untuk kegiatan lainnya. Di rumah itu ada kehidupan dari setiap keluarga yang mengalami dan menyimpan banyak cerita serta kenangan. Salah satu di antara sekian banyak cerita dan kenangan itu terkait dengan sesuatu yang berubah. Misalnya, kalau yang mengontrak mungkin merasakan suasana yang berbeda dari rumah kontrakan yang dulu dengan yang sekarang. Bagi yang tinggal di rumah sendiri, barangkali rumah yang dulu katakanlah 10-20 tahun yang lalu dengan yang sekarang sudah berbeda. Entah warna temboknya, konstruksi bangunannya, atau perabotannya. Tinggal dan membangun rumah seperti desain yang diimpikan bisa membuat orang-orang yang ada di dalamnya merasa bahagia dan nyaman. Kedamaian, kebahagiaan, dan kenyamanan sudah pasti menjadi dambaan setiap keluarga. Membangun rumah secara fisik itu perlu, tetapi yang tidak kalah penting ialah membangun rumah rohani. Petrus menulis suratnya untuk menghibur orang-orang buangan atau orang-orang pendatang yang diejek, dicerca oleh sesama mereka. Ia mengatakan dalam suratnya bahwa Kristus sendiri juga pernah ditolak, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dalam pergumulan itu, mereka diteguhkan untuk berdiri di atas fondasi yang kokoh, yaitu Kristus sebagai batu penjuru. Sebagai batu penjuru, Kristus memiliki kuasa yang tak tertandingi, dan dengan kasih Ia memberikan kekuatan, mengayomi, serta melindungi setiap orang yang percaya agar senantiasa memiliki kekuatan dan semangat dalam mengarungi kehidupan. Di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 42, Tuhan Yesus mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam konsep dan pemahaman Petrus tentang gereja, ia menggambarkan sebuah rumah rohani yang terbuat dari batu-batu hidup yang dibangun di atas Kristus sebagai fondasinya. Kristus adalah batu penjuru yang menjadi pusat bagi seluruh tembok, yaitu orang-orang percaya yang dibangun di atasnya. Ketika orang-orang percaya terus-menerus bersekutu dengan Kristus, maka mereka akan menjadi seperti Dia. Maka Petrus mengajak kepada para pembaca
untuk datang kepadanya, sehingga setiap orang percaya digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup yang bisa digunakan tentunya adalah batu-batu yang berkenan. Agar menjadi batu yang berkenan, maka masing-masing pribadi harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, serta mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Bisa dilihat pada ayat 1-2. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen adalah gereja kecil sebagai rumah rohani, tempat untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama, serta tempat untuk setiap keluarga bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Pertumbuhan itu ditandai dengan setiap bagiannya mengarahkan hidup pada Kristus dan setiap hari bertambah baik dalam laku hidupnya. Ketika keluarga Kristen mengarahkan hidupnya pada Kristus, maka keluarga itu akan semakin kokoh dalam mengatasi panas terik hujan badai kehidupan. Membangun rumah secara fisik itu penting, karena itu adalah kebutuhan. Namun, kiranya setiap keluarga Kristen juga tidak lupa untuk senantiasa membangun rumah rohani. Sebab keluarga Kristen tidak dipandang dari mana ia tinggal atau seberapa bagus, seberapa kokoh, dan seberapa mewah keluarga itu bisa membangun rumah sebagai tempat tinggalnya. Tetapi keluarga Kristen juga dilihat dari bangunan rohaninya. Menurut konsep iman Kristen, setiap keluarga Kristen adalah rumah rohani. Tetapi dalam penerapannya, keluarga Kristen juga diharapkan senantiasa membangun kehidupan yang rohani. Kehidupan rohani tidak hanya terkait relasi antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesamanya. Maka baik kalau keluarga Kristen menghayati firman Tuhan, berdoa bersama, baik pula bila dalam anggota keluarga itu saling sharing, menceritakan kesulitan yang dialami dan dipecahkan bersama. Bahkan baik pula kalau dalam keluarga itu saling memahami, mendukung, menyayangi, memaafkan, rukun, dan penuh dengan cinta kasih. Di bulan keluarga ini, setiap keluarga Kristen diingatkan untuk senantiasa membangun rumah rohani dengan masing-masing pribadi mengarahkan hati dan hidupnya pada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Semakin keluarga Kristen bersandar serta mengarahkan hidup pada Kristus, Sang Batu Penjuru, maka akan semakin kokoh keluarga itu mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga. Tuhan meneguhkan keluarga kita. Amin.